Yang besar ini dirubah ke sound yang kecil, seperti itu. Jadi ya gimana ya, kalau dibilang anugerah kayaknya ya anugerah sih. Jadi tiba-tiba ya? Tiba-tiba. Atau untuk satu set yang langsung siap bunyi. Dan kalau untuk omset kita hitungnya kadang nggak tentu ya, satu bulan atau satu minggu itu paling ya, rame, paling banyak. Paling rame itu omset masuk kalau untuk saat ini mungkin 6 sampai 7 dalam satu bulan. 7 juta? Oh, enggak, yang masuk. Kalau untuk omset yang omset nominal rupiah? Omset nominal rupiah kemungkinan 2,5. 2,5 juta? Itu yang bersih. Loh. Itu yang bersih, dan juta. kita kan juga beralih untuk membalikan modal buat belanja komponen, belanja material dan lain-lain, dan itu semua diawali juga dari saya sendiri. Di 2,5 juta. Ya seperti itu ya, angka-angka seperti itu yang paling ramai. Kalau yang agak sepi ya mungkin di bawahnya. Itu sudah lumayan kalau untuk seorang mahasiswa seperti itu. Betul. Kan mulai dari siswa dulu ngerintisnya kan ya. Otomatis kan yang namanya pangsa sekarang ya. Itu kan ada musimnya rame, ada musimnya juga sepi. Kadangkala apakah ada siasat lah barangkali dalam kondisi pandemi ini, mungkin orang banyak di rumah, banyak waktu luang, mungkin mencoba untuk membuat berkreativitas sendiri, apa pengaruh juga untuk omset? Oh gitu. Jadi ya cukup berpengaruh ya dalam saya jadi lulus kemarin kan memang stay at home ya, jadi di rumah saja, dan itu saya manfaatkan betul waktu di rumah untuk mengembangkan usaha ini. Jadi ya alhamdulillah dalam waktu COVID ini saya sedikit ya ada pemasukan. Nambah maksudnya? Nambah pemasukan. Jadi nggak sampai sempat lulus tiba-tiba nganggur, jadi nunggu kuliah sambil bekerja. Betul. Ada pemasukan juga, itu seperti itu. Endpointnya di situ ya. Jadi tidak ada waktu untuk nganggur. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Ya itu memang orang kalau punya passion seperti Mas Rahmat ini, kalau seneng wis gak ono kesempatan untuk nganggur, wis iso golek cara jurusannya, sekolahnya jurusan otomotif, tapi gak menutup kemungkinan untuk belajar elektro. Nah ternyata dari belajar elektro punya penghasilan sendiri dan punya usaha sendiri, ini malah lebih bagus. Dan syukur-syukur nanti kita doakan bisa besar dan bisa ngerekrut karyawan. Artinya membuka peluang usaha sendiri. Nah ini pertanyaan paling utama. Apa gak kepribadian wong tuamu di omah bendino kok setel losone? Kalau itu sih sebuah resiko Pak ya. Oh jadi jadi apa jare gitu ya? Bukan nggak ngomel-ngomel mat, apa nemat, nyetel lagu apa mat kan? Iya sampai terkadang listrik rumah jeglek. Jeglek. Nah, jeglek, sering kali jeglek karena alat tools yang nyala, terus kita pas nyoba power atau yang lain-lain, nah itu sampai jeglek. Jadi kita juga saya sendiri juga menyesuaikan gimana sih, ada batas-batas waktu tertentu. Kalau misalkan bikin power satu set ya langsung kita coba satu set, dan nanti 2 hari 3 hari kita sudah nggak nyoba lagi. Itu nyobanya pun juga pada waktu tertentu ya. Nyoba waktu kapan pas wayang turut ya, kan. Ada waktu-waktu tertentu. Tetangganya kan kamu hidup bertetangga kan? Nggak di tengah hutan gitu ya lah ya. Kan hidup bertetangga berarti ya. Jadi tetap menyesuaikan. Ya kalau untuk apa ya, kebisingan ya memang bising tapi ya sudah menjadi resiko, dan support orang tua tentunya juga yang mendukung seperti itu. Nah itu ada yang tanya. Ya silakan. Ini belum buka sesi tanya jawab, udah tanya. Kalau wirausaha tuh kan tadi milih bikin usaha miniatur sound. Dulu awal kalau saya tanya nih, kamu lebih ke passion dulu apa duit dulu? Kalau saya ke passion dulu. Duit ngikut ya? Duit ngikut. Kalau ke passion mungkin kita suka. Gitu. Kita suka satu hal dulu aja. Tersalurkan. Terus kita gimana nyari kesempatan di yang kita salurkan tadi gitu. Dulu sebelum menyelam sambil minum susu itu ya? Iya. Jadi gitu, kita passion kalau kita ngejar duit kayaknya gimana ya? Kayaknya terlalu ini ya. Ya kayak saya ini keras duit banget. Dulu, gitu. Iya, kayaknya terlalu kerja keras banget. Kadang ya itu tadi kita beralih saya sendiri berprinsip ini, rezeki ngikut. Betul. Yang penting saya sendiri memanfaatkan waktu dan membuat hasil karya seperti ini.
Ya penting ada pemasukan, nah itu sudah suatu keberkahan yang alhamdulillah menurut saya. Seperti itu. Tadi kan passion dulu ya? Iya, passion dulu. Berarti kan wirausaha itu kan butuh mental ya, jadi nggak cuma mental, karena ada investasi juga. Investasi. Kalau orang takut gitu, aduh belanja bakno gak payu. Iya. Gitu. Gimana kalau kamu pribadi menyiapkan, wah saya ini memutuskan untuk wirausaha ini ngambil resiko, harus gimana tips dan triknya gitu? Kalau saya sendiri sih kita kembalikan orang yang mau berwirausaha tadi ya. Gitu. Kalau dulu saya investasi dulu nggak terlalu besar. Dan justru dari usaha ini yang menimbulkan investasi itu tadi. Jadi kita kembalikan lagi dari hasil itu tadi untuk investasi. Jadi dulu saya berarti nggak ada investasi dulu ya. Terus pokok nggak dhisik lah gitu ya. Iya, bikin sendiri dulu, nggak ada niatan ada dana sekian kita buat langsung. Nah, itu nggak ada. Jadi gitu. Ya, kamu mungkin, punya dana berapa dulu, aku pengen gawe lah. Iya. Pengen gawe, ternyata kok banyak yang suka. Ya, banyak yang suka. Ya, sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Semua bidang harusnya gitu ya, mulai aja dulu gitu ya. Iya. Mulai aja. Iya. Harus dimulai dulu. Dimulai dulu. Itu ya. Jadi sebuah usaha ya, seorang pelajar SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, yang dimana brandnya sekarang SMK itu bekerja. Dalam artian bekerja itu adalah kita mencari kesempatan untuk bekerja di sebuah perusahaan atau dunia usaha maupun dunia industri. Tapi nyatanya Rahmat ini out of the box, dia keluar dari sebuah zona nyaman. Dia tidak seperti teman-teman pada umumnya untuk menunggu pekerjaan-pekerjaan seperti ini, tapi dia mencoba menciptakan lapangan pekerjaan saat ini. Syukur-syukur nanti bisa besar, kita doakan bersama-sama, dan semuanya bisa, yang nganggur-nganggur itu bisa diperbantukan, mungkin tetangga-tetangganya itu bisa diikutkan. Miniatur sound ya, nanti genset itu buat miniatur juga. Ya, terop, kuade, ya sesuai kayak mantenan. Pernah ada orderan yang masuk kayak gitu. Oh, no. Pernah. Apa itu? Ya, diesel, genset itu, terus panggung satu set model kayak Palapa atau Adelaide, nah itu. Oh, genjot ya? Genjot. Istilahnya genjot. Nah, itu genjot. Miniatur genjot. Dia masuk lah. Nah, itu dulu sempat ada yang tanya seperti itu. Ya, kita sesuaikan lah untuk ukurannya, dan sudah ketemu, ternyata menghilang customernya. Gitu. Jadi tapi ajar customer belum, yang menghilang, yang pesan ya. Tolong yang baca atau yang belum. Alhamdulillahnya belum, cuma ketemu harga dan ukuran saja. Masih kita mau kerjakan atau kita eksekusi, ternyata sudah menghilang. Ya, wis Mas, apa-apa. Mas atau Mbak, awal-awal dulu. Sudah dicarikan modelnya, sudah ketemu, mau dibuatkan, kok enggak. Biasanya dipesan ke tukang lain itu. Gitu. Ya. Itu awal-awal dulu. Dan pernah bikin sampai nolak karena saking banyaknya pekerjaan. Dulu juga orang pesen yang miniatur diesel, ya kita tolak karena nggak sempat untuk bereksperimen lagi. Kita diburu orderan sesuai estimasi dan sesuai permintaan pelanggan. Jadi untuk hal coba-coba itu kayaknya sudah nggak ada menurut saya. Jadi wis gimana saya bikin, saya membuat, wis pokoknya langsung jadi. Gitu. Prinsipnya gitu ya. On time berarti ya. On time. Ya, jadi nggak tahu misalkan kayak penjahit gitu ya. Meneh tadi ternyata diparani. Waduh, saya kurang masang selerekan. Kalau untuk estimasi mungkin kita di awal sebelum order kita sudah menentukan estimasi. Berarti disiplin waktu. Disiplin waktu. Tanggal sampai dadi kudu dadi. Harus jadi itu. Sukses by disiplinnya masuk ini ya. Jadi memang mengerjakan sesuatu itu ya harus jatahnya, janjinya ya. Itu yang dipegang oleh customer. Kalau on time kan seneng, akhirnya kan karena jujur dan kepercayaan customer itu yang paling utama. Dan sampai saat ini langganan juga ada di berapa? berbagai daerah. Yang paling jauh belum sempat di ekspor ini ya? Yang pertama kali paling jauh Kalimantan Timur itu kirim sudah 2 kali. Kaltim. Terus kalau yang daerah Jawa sih paling rame soalnya. Jadi Pacitan itu langganan juga banyak. Ya, Pasuruan yang paling rame. Blitar ada ya? Blitar ada. Jadi kalau masalah kirim Jakarta, Bandung itu sudah. Oh, berarti sudah ini ya? Sudah
tidak bisa dihitung kalau untuk Alhamdulillah. kirim ya. Jadi memang dari komunitas itu ya. Dari komunitas. Kedok tular, ndek kono ono sing gawe apik gini-gini. Kadang pelanggan sendiri merekomendasikan, nah itu juga bisa. Ya itu karena kamu tadi menjaga kepercayaan sama benar. menjaga kualitas dari barang ini tadi. Dan juga on time kan. On time tadi. Jadi terpuaskan. Nah, terpuaskan namanya orang yang order itu puas, akhirnya cerita ke sana kemari dan jadilah seperti ini. Nah, suatu saat mungkin bisa diekspor. Nanti setelah masuk Rawon TV, saya yakin dari Tibet, dari sana, Nigeria, Kongo, Zimbabwe ya akan pesan semuanya. Iya, siap. Oke, baik. Ini tadi perbincangan saya dengan Rahmat ya dalam Rawon Ngobrol Berisik ya, tapi berisi tentunya tentang SMK itu tidak mulu-mulu tentang dunia kerja, tapi SMK itu bisa menciptakan peluang pekerjaan. Real buktinya adalah Rahmat. Ini satu alumni SMK yang dimana sudah mulai mengawali di dunia usaha, sampai saat ini sudah berkembang usahanya dan disambi kuliah juga. Nah, jadi kalau sudah passion itu apapun tantangannya pasti akan tetap dijalankan. Itu Mas Rahmat, terima kasih atas kedatangannya. Semoga sukses usahanya. Amin, ya. amin. Jangan lupa nanti kita dibuatkan miniatur di sini ya. Pak Bar pesen miniatur apa? Kamera. Oh, kamera, oke. Saya tak buat miniatur saya saja. Oh, gitu. Nanti tak pasang di situ. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Rawon TV episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.